Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dipertemukan pada malam hari ini dalam pemahaman diseminasi budaya positif oleh Bu Diana dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mana beliau yang telah memberikan jalan terang benderang yakni berupa ajaran agama Islam. Bapak Ibu semua, saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu berbagi ilmu pemahaman diseminasi budaya positif, yang ketiga yaitu penutup atau doa. Sebelum acara kita mulai, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu berbagi pemahaman oleh Ibu Diana. Tempat dan waktu saya persilakan. Nggih, maaf izin share nggih Bapak Ibu. Nggih, monggo. Sampun kelihatan Bapak Ibu? Sampun. Sampun jelas napa? Ya, jelas. Sudah jelas, Bu Dian. Sampun, Bu. Oke. Terima kasih Bapak Ibu yang saya banggakan karena waktunya sudah meluangkan untuk menyimak atau berkolaborasi dalam penerapan budaya positif. Untuk yang sebelum acara kita mulai, saya punya parian bahasa Jawa. Nah, monggo kita kita bacakan ya, atau nanti siapa yang bisa. Yang pertama yaitu nang gresik tuku bayem. Napa lanjutane? Enten sing saged? Lanjutannya Bu Diana. Nggih, napa? Menawi enten sing saged? Nang gresik tuku bayem. Pikiran resik ati ayem. Oh, nggih. Nggih. Boleh. Napa jenenge? Nang gresik tuku bayem. Lingkungan resik ati ayem nggih saged. Terus nomor kalih manuk emprit nocok pari. Napa Bapak Ibu? Manuk emprit nocok pari. Monggo yang lain. Monggo. Manuk emprit nyocok pari, tangan kecepet, lorone kamari-mari. Nggih, angsal. Menawi ngeten nggih saged. Manuk emprit sampun nggih Bapak Ibu, kula mulai. Siap. Nggih, di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Yang pertama, apa itu budaya positif? Yaitu perwujudan
berkelanjutan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Di sini ada bermacam-macam. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal, motivasi penggunaan usia atas bagi kelas, kontrol dan institusi. Ini disiplin dan nilai kebajikan universal. Disiplin positif adalah belajar pembiasaan-pembiasaan yang baik, mencakup sikap atau perilaku sekolah, terutama bagi murid, akan kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Terus di sini bertujuan menanamkan motivasi intrinsik pada kebajikan positif manusia yang mempunyai tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal. Nilai-nilai kebajikan pada profil Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, bergotong royong, dan yang terakhir berkebinekaan. Untuk materinya kok keluar? Kata saya jaringannya mboten stabil Bu Diana. Jaringannya Bu Diana. Monggo dilanjut Bu Diana. Pun waras.
Mikrofonnya Bu Diana suaranya mboten keluar. Mikrofonnya belum belum di-unmute. dibuka. Maaf. Nggih. Saya ulangi lagi nggih. Hukuman yang terakhir yaitu hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Biasanya murid merasa tersakiti oleh suatu perbuatan atau kata. Untuk selanjutnya, konsekuensi. Konsekuensi sudah terencana atau disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Konsekuensi juga pada umumnya dibuat pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman. Dan ini biasanya pada jangka waktu pendek. Nah, ini ada tabel perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman biasanya sesuatu yang menyakitkan, yang harus terjadi. Terus hukuman biasanya paksaan. Terus kalau konsekuensi biasanya berupa stimulus atau rangsangan dan tanggapan. Hukuman biasanya mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Itu yang selanjutnya yaitu konsep diri yang buruk. Itu biasanya pada ciri-ciri hukuman. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Selanjutnya anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman yang terakhir yaitu biasanya marah, rasa bersalah, dipermalukan, atau untuk dihargai, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi biasanya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan tapi untuk sementara. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini ada sebuah tabel, monggo kita diskusikan. Kalimat ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Nah, yang pertama yaitu mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah.
itu merupakan sebuah hukuman atau konsekuensi. Ya Bapak Ibu, bagaimana ini? Mungkin ada yang mau menjawab. Yang pertama, saya tidak akan terlambat lagi. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi, yaitu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nggih, monggo Bu Lita. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Jadi ini mencatat 100 kali di dalam buku. Nggih, di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman, Bu. Nggih. Iya, ini tadi sudah dijelaskan nggih karena hukuman biasanya bersifat paksaan atau menyakiti seperti itu. Untuk yang selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi? Monggo. Yang lain? Nggih, monggo Bu Yuli. Hukuman, Bu. Ya, nggih. Lebih tepat hukuman karena ini merupakan paksaan. Lalu yang selanjutnya yaitu murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini pada waktu masih corona. Apa ini Bapak Ibu? Nggih, monggo Bu Yus. Hukuman. Iya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya, karena ini bersifat memaksa. Yang selanjutnya yaitu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini menurut Bapak Ibu. Nggih, monggo Bu Nurul. Konsekuensi. Nggih. Ini termasuk konsekuensi karena sudah mencoret-coret buku sehingga dia harus mengganti kertas tugasnya. Untuk selanjutnya membersihkan tumpukan air di meja tersen. Nggih, monggo Pak. Ngapunten mboten jelas wantene panjenengan. Membersihkan air di meja kanggol pada saat belajar. Masuk apa Pak Rabu? Mohon maaf Bu Diana belum jelas. Ceket. Bilang. Nggih, sekedap. Pun monggo pripun pertanyaane? Pun sama Pun. jelas para Pun. Wasit. Pertanyaannya pripun? Sudah terlihat. Ya. Nggih. Nggih. Coba. Membersihkan tumpahan air di meja tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Napa Pak Rasid?
konsekuensi. Nggih. Ini termasuk konsekuensi karena dia sudah menumpahkan air sehingga dia harus membersihkan air tersebut. Kita lanjut. Yang selanjutnya yaitu meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu. Monggo, Bapak Ibu. Termasuk hukuman apa konsekuensi meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Oke. Hukuman, Bu. Oke, leres, Bu Lita. Termasuk hukuman karena sifat memaksa dan menyakiti. Selanjutnya yang jelas pripun Bapak Ibu? Yang terakhir Konsekuensi, Bu. Ibu akan seksi. Oke. Terus Bu Lita. Ini termasuk konsekuensi. Saya lanjut. Institusi adalah memiliki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini adalah menurut Gosen tahun 2004, maaf. Yang selanjutnya yaitu restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Ini adalah menurut Chelseam Gosen tahun 1996. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Yang selanjutnya yaitu memperbaiki hubungan. Terus tawaran, bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Untuk selanjutnya, fokus pada solusi. Untuk yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Nih, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini ada pernyataan mengapa ini dijawab oleh keselamatan
atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari dan negara murid. Keyakinan kelas akan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan serangkaian peraturan. Adapun langkah-langkah untuk membentuk keyakinan kelas, yaitu ciri-cirinya keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Yang kedua, berupa pendapat. Yang selanjutnya dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan. Bapak Ibu, alhamdulillah saya sudah belajar membuat keyakinan kelas. Nah, kebetulan saya diamanai untuk mengajar di kelas 1 SDN Tawar. Ini yang sudah kami buat kelas sebelum pembelajaran dimulai dan anak-anak harus izin ketika tidak masuk sekolah. Untuk yang kedua yaitu menghormati orang lain. Ini anak-anak dilarang mengganggu orang lain. Biasanya anak-anak itu serika di luar kelas. Yang yaitu tanggung jawab selalu mengembalikan buku pada tempatnya dan menjaga kebersihan. Ini anak-anak. Ini untuk apa? Kita biasakan untuk bercerita banyak buku di anak-anak, biasakan memberikan buku. Dan ini adalah anak-anak setiap hari harus ada piket. Itu keselamatan, dilarang kekerasan. Biasanya anak kecil-kecil itu sering jahilnya biasanya temannya duduknya diambil. Nah, ini kita buat keyakinan kelas itu dilarang melakukan kekerasan. Untuk selanjutnya yaitu keamanan, dilarang berlarian di kelas dan di teras kelas. Ini juga sama hampir sama dengan berlari-lari entah di dalam teras yang membuat cedera, misalnya ada yang janggutnya berdarah, ada yang kakinya berdarah. Jarang berlarian di kelas. Yang selanjutnya yaitu tolong menolong dan rukun, membantu teman ketika membutuhkan bantuan. Dan bawa uang saku. Nah, ini anak-anak kita biasakan untuk saling membantu kepada teman yang membutuhkan. Nah, ini Bapak Ibu, langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas.
Saya menggunakan langkah-langkah ini dalam membuat keyakinan di kelas 1. Mempersilakan murid perlu disepakati di kelas. Nah, ini keyakinan kelas ini di peraturan itu cuma guru yang membuat. Kalau keyakinan IPA, kita persilakan murid-murid untuk menulis pendapatnya. Yang kedua yaitu menulis di post-it bentuk kalimat positif. Untuk yang selanjutnya yaitu meninjau kembali pendapat murid yang ditempel secara bersama-sama. Untuk yang selanjutnya, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua murid keyakinan kelas kemsang. Keyakinan kelas ini beda perhatian kelas. Kalau peraturan hanya ini kalimat orang mati. Kalau peraturan biasanya di sekolah menjaga keamanan, lalu membantu teman ketika membutuhkan bantuan. Keyakinan kelas, tolong menolong, dan rukun. Ini ada dokumentasi pembuatan keyakinan kelas 1 SDN Tawar. Nih Bapak Ibu, yang nomor poin keempat adalah kebutuhan berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran, tempat diingat baik, sangat baik, dan memenuhi setidaknya satu atau lebih kebutuhan dasar. Gambaran dunia berkualitas adalah unik dan spesifik untuk setiap orang. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya yaitu kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Yang selanjutnya kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang atau pengakuan atas kemampuan. Nih. Selanjutnya yaitu nih, posisi kontrol yang pertama yaitu penghukum. Yaitu guru mengarah dan mendendam atau bersifat agresif dan mengulangi kesalahan. Yang kedua yaitu sebagai pemantau. Guru menghitung dan mengukur. Efeknya murid memahami konsekuensi yang harus dijalani atau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah.
Yang ketiga yaitu posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Guru mengatakan hati. Bapak Ibu ada kendala. Yang keempat yaitu membuat murid, namun murid menjadi lemah dan biasanya tergantung pada guru. Efeknya murid memiliki tanggung jawab untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Sebuah tabel yaitu identitas gagal dan identitas berhasil atau sukses. Perilaku kontrol negatif yaitu ada guru sebagai penghukum. Itu biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir-nyindir. Yang selanjutnya yaitu membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Nah, ini biasanya perilaku kontrol negatif. Kita sebagai guru seharusnya jangan membuat kontrol negatif yang seperti ini. Monggo kita berusaha untuk jangan selalu membuat kontrol negatif sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Nah, ini untuk perilaku kontrol positif yaitu sebagai teman. Itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Yang ketiga yaitu yang keempat sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Untuk yang selanjutnya yaitu manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini Bapak Ibu, ini ada contoh kalimat yaitu sebagai penghukum. Ini contohnya. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Nah, itu biasanya. Untuk yang pembuat orang merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak guru. Ini biasanya anak-anak atau murid-murid merasa bersalah dengan kalimat seperti itu. Ini contoh kalimat sebagai teman. Lakukan untuk bapak atau ibu guru ya. Tuh, ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Ini biasanya sebagai teman. Nah, kalau kontrol guru sebagai teman, ini jangan sering kita gunakan kepada murid. Nah, ini nanti bisa membuat murid itu tidak segan atau hilang untuk menghormati kepada guru. Ini mari kita minimalisir untuk hanya suatu kasus yang harus kita pakai sebagai guru, sebagai kontrol, sebagai teman. Jangan sering-sering dilakukan. Itu yaitu sebagai pemantau. Ini biasanya. Apa pemantaunya? Apa peraturannya? Terus apa konsekuensinya? Apa yang kamu telah lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Itu biasanya sebagai pemantau. Kalau untuk manajer, ini biasanya kalimatnya. Apa yang kita yakini
Apa kamu yakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamu akan memperbaikinya. Itu adalah contoh dari 5 posisi kontrol. Nah, ini Bapak Ibu, posisi paling ideal bagi guru adalah sebagai manajer. Karena dengan posisi sebagai manajer, murid akan berusaha mencari solusi atas masalahnya dan meningkatkan motivasi intrinsiknya. Nah, ini Bapak Ibu ada sebuah pernyataan. Ini nanti monggo kita diskusikan. Ini posisi guru sebagai teman, manajer, pemantau, atau penghukum. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini posisi kontrol guru sebagai apa, Bapak Ibu? Monggo, yang mau menjawab. Monggo, siapa yang mau menjawab? Mungkin sudah ngantuk. Saya kecewa. Monggo Bu Yus. Mungkin ini ya, membuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, nanti kita simak selanjutnya. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, Bu. Lanjut. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Teman. Ya, terus yang selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Monggo. Pulis sebagai apa? Sebagai manajer. Ya, untuk selanjutnya, yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Ini sebagai apa ini, Bapak Ibu? Pemantau. Untuk ini ya, kita mengecek kesesuaiannya. Yang pertama tadi, membuat orang merasa bersalah. Untuk yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya sebagai penghukum. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu. Ini sebagai teman. Untuk yang selanjutnya, apakah kamu mau mendengarkan? Ini pemantau. Terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya, sebagai manajer. Untuk yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir sebagai penghukum. Ya. Untuk selanjutnya yaitu ini Bapak Ibu, segitiga restitusi. Ini langkah-langkah restitusi yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Langkah ini adalah bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan menjadi orang yang sukses. Ini yaitu dari kalau kita anak-anak membuat kesalahan itu jangan langsung disalahkan. Kita harus menstabilkan identitas dulu. Yaitu nanti ada contoh dari saya.
dan bagaimana kalau menstabilkan identitas. Nah, ini yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang baik atau buruk dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Dengan memahami kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan, maka kita akan bisa menemukan cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pasti anak-anak itu melakukan kesalahan itu ada faktor tersendiri, Bapak Ibu. Nah, tadi sudah dijelaskan ada kebutuhan dasar, entah itu kasih sayang atau kurangnya perhatian atau dan lain-lain. Ini pasti anak itu melakukan kesalahan mempunyai alasan kebutuhan dasar tersendiri. Ini yang ketiga, yaitu dengan menanyakan keyakinan. Pada tahap ini yang dilakukan adalah menghubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya oleh anak, sehingga ia berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, di sini kita dalam segitiga restitusi ini yaitu mencarikan sebuah solusi kepada anak tersebut. Kalau dia melakukan kegiatan, kalau sudah melakukan perbuatan yang sudah dianggap salah, berarti kita sebagai guru itu harus memberikan solusi dari anak tersebut. Untuk menebus kesalahan tersebut, apa yang harus dia perbuat. Ini, Bapak Ibu, ada sebuah video. Ini saya mencoba untuk kelas 1 pada waktu pembelajaran. Pada saat jam pembelajaran berlangsung, tiba-tiba ada satu anak yang berbicara dengan temannya. Sebagai seorang guru, saya harus memberikan. Pada waktu pembelajaran, nih ada salah satu anak yang berbicara kepada temannya. Ini saya selesaikan dengan segitiga restitusi. Begini, Bapak Ibu. Sudah makan tadi? Sudah? Sudah minum? Oh, sudah. Tadi berangkat sekolah sudah pamitan? Iya. Mas Revan tahu disuruh ke sini sama Bu Guru? Tahu? Iya, mengapa? Karena apa? Pada waktu berbicara dengan teman. Mengapa Mas Revan kok berbicara dengan teman? Mengapa? Oh, Rizky mengajak ngomong. Iya, Bu Guru sudah pernah bilang kalau temannya mengajak bicara, pada waktu masuk dia baikkan, ya. Jangan dihiraukan dia sampai diam. Iya, berarti kalau sudah tahu perbuatan pean itu benar apa salah? Salah. Kalau salah boleh dilakukan apa tidak? Bagaimana sikap kamu agar itu tidak dilakukan? Bagaimana, Nak? Apa? Harus apa? Iya, mendengarkan Bu Guru, tidak menghiraukan teman pada waktu pelajaran. Iya. Mas Revan masih ingat keyakinan kita kalau masuk tidak boleh? Iya, tidak boleh bicara. Kira-kira Mas Revan mulai kapan untuk tidak berbicara kepada teman pada waktu masuk? Mulai kapan? Sekarang. Iya, sekarang. Iya. Bu Guru menasihati
hati Mas Revan supaya Mas Revan menjadi anak yang sopan, yang soleh, baik. Ya, mulai besok ya. Ya, itu sih. Ya, terima kasih. Ya, ini tadi adalah sebuah video yaitu tentang penerapan segitiga restitusi dari kelas 1. Saya mencoba untuk menerapkan segitiga restitusi. Nah, tapi dalam tanda kutip Bapak Ibu ya, kalau dalam menerapkan segitiga restitusi, kalau kasusnya ini sudah kriminal, kalau misal permasalahannya sudah kriminal seperti penggunaan narkoba, misalnya memukul dengan benda tajam. Nah, ini sudah tidak bisa kita lakukan dengan cara segitiga restitusi karena ini merupakan hal yang fatal, Bapak Ibu. Jadi kita itu harus berkolaborasi untuk menangani permasalahan tersebut, berkolaborasi dengan misalnya dengan kepala sekolah, terus orang tua, ya, kolaborasi dengan kepala sekolah, orang tua, dan kalau itu belum berhasil, itu kita bisa berkolaborasi dengan pihak yang berwajib. Kalau untuk kasus narkoba dan untuk pemukulan dengan benda-benda yang sangat tajam. Nah, dari sini Bapak Ibu, saya mencoba diseminasi pemahaman budaya positif yang sudah saya kerjakan dan sudah saya lakukan di dalam modul 1.4 pada pembelajaran guru penggerak. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang memberikan umpan balik atau bertanya atau bagaimana, monggo. Atau refleksi, boleh. Nggih, monggo Bu Yuli. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya cuma ingin menambahkan tentang segitiga restitusi kalau permasalahannya lebih kompleks. Itu biasanya boleh sekolah itu biasanya mengundang tentara itu loh, Bu. Oh, Babinsa, Koramil gitu. Ya, itu. Ya. Biasanya kan anak-anak itu lebih takut gitu kalau benar-benar ada Pak Babinsa di depan mereka ngomong bahwa gini-gini nggak boleh, itu kadang anak-anak itu masih ada rasa takut daripada gurunya itu kalau permasalahannya kompleks. Kalau permasalahannya masih ringan mungkin anaknya masih bisa untuk dipakai segitiga restitusi. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Ibu Yuli. Monggo yang lain menawi mau menambahkan. Sampun pas. Nggih, monggo Bu Lita. Luar biasa sekali Bu Diana dengan segitiga restitusinya. Menarik sekali videonya. Saya sampai senyum-senyum sendiri, lucu sekali. Ya. Di sini saya hanya ingin menyampaikan bahwa tidak mudah ketika kita menjadi seorang pendidik sekaligus pengajar di kelas kecil khususnya. Justru titik terberat itu adalah di kelas kecil, karena di sanalah pembentukan karakter itu harus benar-benar kita pupuk, kita semai, kita siram agar tumbuhnya itu lebih baik lagi.
Luar biasa Bu Diana, sungguh menarik sekali itu. Terima kasih. Nggih. Iya, ini adalah tugas kita nggih Bapak Ibu, karena kita diamanai untuk menjadi pendidik di sebuah sekolah dasar. Ini adalah fondasi dari anak-anak untuk melangkah ke jenjang berikutnya. Ini adalah sebuah pengorbanan kita. Disinilah kita disinilah kita kita tunjukkan karya-karya kita bahwa kita itu bisa. Inge. Mungkin sekian. Mungkin ada yang mau menambah lagi? Karena waktu sudah malam, Bapak Ibu, saya sangat berterima kasih karena sudah bersedia atau berkenan dalam diseminasi budaya positif saya, yaitu untuk memenuhi aksi nyata modul 1.4. Monggo Bu Ria, saya kembalikan. Oke. Terima kasih Bu Diana atas berbagi pemahamannya tentang nilai-nilai konsep inti budaya positifnya. Semoga apa yang disampaikan Bu Diana tadi bermanfaat dan kita dapat mengingatkannya untuk anak-anak dan meneladani budaya positif, memberi teladan untuk anak-anak juga dengan maksimal. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan apabila saya berkenan di hati panjenengan sedaya, saya mohon besar-besar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan belum Bapak Ibu nggih, doa dulu dari Pak Rasid. Pak Rasid. Kan Pak Rasid, monggo ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini membawa manfaat dan bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing budaya positif. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li muallimina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al auladana wa dhurriyyatana wa talamidana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair bima ghafara li rabbi waj'alni minal mukramin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamati innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh meninggalkan live Bapak Ibu. Barangkali di SS Bu Diana. Oke, sebentar. Sampun, kumpul SS. Oke. Matur nuwun Pak Duha. Matur nuwun Pak Duha. Matur nuwun sedaya. Sugeng dalu. Nggih.